Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wassalatu wassalamu ala asbiya'ihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan. Segala puji bagi Allah yang masih menaungi, memuliakan hidup kita di atas iman dan Islam. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa menjalankan perintahnya, untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya. Semoga Allah mempertahankan keimanan, keislaman di dalam hati kita sampai kita benar-benar pulang kepadanya. Dan semoga seluruh amal diterima dan seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar mengenal sunnah beliau, terus mempraktekkan, menghidupkan sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya soal itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat beliau yang sejati, umat beliau yang mengamalkan sunnah, berakhlak sunnah, dan kelak kita bisa berada di barisan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ahibati barakallahu fikum, ikhwani a'azakumullah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita. Dan kita masih pada pembahasan satu risalah yang penting yang kita kaji, yaitu tentang asyaratu asbabin linsyirah sadr, tentang 10 sebab untuk melapangkan dada, 10 sebab untuk mendatangkan kebahagiaan, 10 sebab untuk memudahkan urusan. Boleh kita terjemahkan demikian. Asyaratu asbabin linsyirah sadr, makna lughawinya adalah 10 sebab untuk mendapatkan lapang dada. Itu kitab yang kita kaji, dan disebut kitab tidak besar, disebut bukan kitab, tapi isinya ilmu yang luar biasa. Maka para ulama selalu menyebutnya dengan risalah. Ini adalah untayan nasihat yang mereka tulis untuk umat, yang mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua insyaallah. Wa fi hadhihi laila insyaallah, di pertemuan kali ini kita akan lanjut pada sebab yang kedua setelah sebab yang pertama kita bahas di bulan lalu, yaitu tauhidullah wa ikhlasuhu. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan segala ibadah kita hanya kepadanya. Itu kunci pertama dan utama untuk mendapatkan lapangnya dada. Mustahil ada orang ingin mencari kelapangan dada, kebahagiaan hidup, kemudahan urusan, ketenangan hidup tanpa tauhid dan ibadah yang ia murnikan kepada selain Allah. Kalau ia murnikan kepada Allah, dia tenang. Kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu dia diciptakan untuk apa, dia harus ngapain, dia tahu jalan pulang, maka itu akan lebih mudah baginya. Yang membuat kita sulit adalah kita tidak tahu harus apa dan harus kemana. Itu yang membuat kita tidak merasakan lapangnya hidup. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita tidak merasakan akhirnya lapangnya dada. Maka kita masuk pada sebab yang kedua. Ala wa huwa an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allah azza wa jalla fi qalbi 'abdihi. Yang penulis menyebutnya dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang hamba. Ini sebab yang kedua untuk mendapatkan lapangnya dada. Ketika Allah sudah memberikan satu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Karena perkataan penulis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan dalil. Beliau menyebutkan dalil surat Az-Zumar ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, fahuwa 'ala nurin min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Ayat berikutnya begitu, tapi beliau tidak menulis.
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, tidaklah kalian mengetahui orang-orang yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, karena dia berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima syariat Islam, itu adalah orang-orang yang berada di cahaya Allah. Fahuwa ala nurin min rabbih. Dia adalah orang yang berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang fahuwa ala nurin min rabbih. Kira-kira arti kata nur, cahaya di situ menjadi 3 tafsir. Arti cahaya di ayat ini kita singkat, kita ringkas menjadi 3 tafsir. Tafsiran yang pertama, cahaya ilmu, nurul ilm. Seringkali al-ilmu itu disifati dengan nur, sebagaimana mungkin nasihatnya al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau meminta wasiat kepada gurunya. Beliau pernah mengeluhkan tentang kejadian hidupnya kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, aku mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu guruku itu memberikan aku petunjuk, nasihat untuk meninggalkan maksiat. Lalu disebutkan apa? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya itu tidak mungkin menerangi hati para pemaksiat. Berarti ayat ini bisa bermakna nurul ilm, yaitu cahaya ilmu. Dan ilmu disebut cahaya. Para ulama, Imam Ahmad dan lain-lain, para ulama salaf mengatakan bahwa al-ilmu nurun, sebab Allah Subhanahu wa taala menerangi hidup manusia dengan cahaya ilmu tersebut. Hal yang serupa juga disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan fahuwa ala basiratin. Dia telah berada di atas ilmu. Itu makna ayat ini yang pertama. Yang kedua yang disebut nur yaitu nurul hidayah. Cahaya hidayah. Jadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, itu adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya yang ketiga itu adalah cahaya iman. Dan ini para ulama condong pada tafsir yang ini. Sebab mengapa? Sebab ayat ini berbicara tentang afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Dia telah berada di cahaya iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Orang beriman dahulu baru dia mau menjalankan syariat Islam. Kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, kepada perintah Allah dan kepada larangan Allah, dia enggak mungkin melaksanakannya. Maka dia berada di cahaya iman sampai Allah lapangkan dadanya, masuk syariat Islam baru bisa diamalkan. Al-Imam At-Tabari mengatakan orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya ini, dia akan otomatis taat dan dia takut menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ihbati barakallahu fikum, di dalam Al-Qur'an Allah selalu menyebut cahaya dengan kata tunggal, namun kegelapan dengan jamak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penjamin, walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari adz-dzulumat ilan nur. Allah mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Lihat kata bahasa Arab di sini, adz-dzulumat itu jamak. Mulhaq bi jam'i at-taksir, mulhaq bi jam'i al-muannats salim. Ini adalah jamak yang mana Allah SWT menyebutkan zulumat jamaknya. Tunggalnya adalah zulumah. Zulmatun jamaknya zulumat. Kenapa Allah SWT gambarkan kegelapan dengan jamak, kegelapan? Sebab kesesatan itu begitu banyak, tapi petunjuknya satu. Sebab kemaksiatan itu begitu banyak, la yu'ad wa la yuhsa, tidak terhitung lagi. Akan tetapi cahayanya satu. Makanya dari az-zulumat ilan nur. An-nur mufrad. An-nur mufrad. Jadi yang tunggal itu cahaya. Sehingga Allah SWT ingin memberikan kita pesan bahwasanya Allah menjamin orang-orang beriman dan Allah akan membawa dia dari kegelapan itu menuju satu cahaya. Baik itu kita tafsirkan dengan cahaya hidayah tadi, atau kita tafsirkan dengan cahaya ilmu, atau kita tafsirkan dengan cahaya iman, tidak ada kontradiktif. Karena satu makna. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat kita jelas jalannya. Allah kasih cahaya
sehingga kita tahu harus kemana. Jamaah hibati barakallahu fikum. Kenapa zaman sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah? Dan jahiliyah itu secara bahasa artinya zaman kegelapan, kebodohan. Jadi kebodohan itu sering digambarkan dengan kegelapan. Kenapa mereka disebut kegelapan? Karena mereka tidak tahu harus ngapain dan mereka melakukan sesuatu dengan tanpa ilmu. Makanya kebodohan disebut sebagai kegelapan. Kenapa kesyirikan disebut kegelapan? Karena ia buta. Entah kepada siapa dia beribadah, entah kepada siapa ia persembahkan segala ibadahnya. Dia buta, itu gelap. Antum pernah misalnya berada di posisi mati lampu gitu, gelap gulita, kita nggak tahu harus kemana, maju kejedot, mundur kejedot. Kita nggak tahu harus ngapain, tapi ketika ada satu cahaya yang menerangi kita, kita jelas mau kemana. Kita bawa diri kita ke jalan yang benar. Kita nggak nabrak sana, nabrak sini. Itulah fungsinya dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah masukkan ke dalam hati kita, karena Allah akan lapangkan hati kita menerima syariat Islam. Lalu penulis mengatakan, fahuwa ala nurin amaddahu Allah bihi minnatan wa fadla, wa hadha an-nur huwa nurul iman. Syekh Abdul Razzaq condong menafsirkan ayat ini yang disebut dengan cahaya adalah cahaya iman. Tapi anda sudah jelaskan tadi ada perbedaan tafsir di sini dan beliau condong menafsirkannya dengan cahaya iman. Kata beliau, fa innahu yashrahu sadra. Ini perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'u. Sesungguhnya cahaya iman itu melapangkan dada seseorang dan membuatnya luas. Orang kalau beriman hatinya lapang. Orang kalau beriman hatinya itu luas. Dan orang kalau hatinya luas pasti menerima syariat itu luas. Ketika orang diluaskan hatinya oleh Allah, dia akan mudah menerima syariat Allah. Gak sulit bagi dia. Allah bilang apa dia terima. Gak perlu dikritisi sama dia, gak perlu dia tanya, gak perlu dia pakai logika, sampai atau tidak dengan logika kita, nyambung atau tidak dengan akal kita, gak perlu. Allah telah lapangkan hatinya, mudah bagi dia. Cukup iman membuat kita lapang dalam menerima syariat Allah. Faiza, kata beliau, wa yufrihul qalba, cahaya tersebut membuat hati kita senang. Faiza fuqida hadzal nur min qalbil abdi, kalau cahaya ini hilang, lenyap dari hati seorang hamba, dhaqa wa haraj, hati itu akan sempit dan hati itu akan gundah gulana. Jadi kalau cahaya iman dicabut dalam diri kita, habis urusan hidup kita. Bahkan kita punya iman di hati aja masih berantakan urusan hidup. Bagaimana kalau Allah cabut semuanya? Pernah ada di fase kita bingung menjalankan hidup, maksiat jalan, tapi rezeki Allah masih kasih, kita bingung. Itu berarti masih ada cahaya iman meskipun sedikit Allah kasih petunjuk. Bayangkan kalau Allah cabut seluruhnya, Allah ambil cahaya iman tersebut, sehingga kita bingung harus ngapain di dunia ini. Makanya orang-orang kafir, mereka nggak tahu arah jalan hidup mereka. Yang mereka cari adalah kita harus bahagia hari ini, bahagia besok, kaya raya hari ini, kaya raya besok. Dia nggak peduli setelah mati, rest in peace, tenang. Nggak ada dipikirkan ada kehidupan setelah kematian. Sebab dia bingung apa yang harus dilakukan, kembali kemana kehidupan manusia setelah ini. Bahkan mereka bertanya-tanya apakah ada kehidupan kedua setelah kehidupan ini. Mana mungkin kan gitu. Tapi orang-orang beriman tahu arahnya, harus kemana kita, harus ngapain kita. Kita tahu diciptakan untuk apa dan harus kembali kemana. Wasara fi adyaqi sijnin as'abih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang dicabut cahaya iman, hatinya akan terpenjara. Hatinya akan terpenjara. Sulit untuk mengerjakan apapun. Bukankah kita tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah di dalam jasad seorang manusia ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau si segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh jasadnya juga baik. Dia akan mudah melakukan kebaikan. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini rusak, sesat, hancur, maka fasadal jasadu kullu, maka akan rusak seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Ketika hati telah dicabut cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, rusak sejasad-jasadnya. Allah akan buat dia rusak dan Allah Subhanahu wa taala akan buat dia sesat-sesatnya. Sebab orang-orang yang telah Allah cabut cahaya di dalam hidupnya, hancur sudah. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu telah membatu, menghitam, dikunci. Kalau hati telah terkunci, mata tertutup dari kebenaran, telinga tertutup dari kebenaran, seluruh anggota tubuh tidak lagi menerima kebenaran. Wa'iyadu billah. Kata beliau, fa nasibul abdi min syirahis sadrihi bihasabi nasibihi min hadzal nur.
Ini kesimpulan yang luar biasa. Beliau bilang, seorang hamba itu semakin lapang dadanya selama cahaya iman ini masih ada di dadanya. Yang harus pahami kata-kata ini. Selama cahaya iman masih ada di dalam dada kita, masih ada di dalam hati kita, Allah akan selalu melapangkannya. Dan selama hati kita lapang, Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Selama Allah mudahkan urusannya, Allah akan buat kita bahagia hidupnya. Lihat, lurus. Mulai Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya iman, lalu Allah lapangkan dadanya, lalu Allah mudahkan urusannya, lalu Allah bahagiakan hidupnya. Ini cara hidup untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemana aja kita selama ini mengira bahwasanya kita ini bisa bahagia dengan uang karena segalanya butuh uang dan seterusnya. Ada rumus uang di sini? Gak ada. Kita butuh iman sebenarnya. Orang kalau tidak punya iman bingung nyari uang yang halal dan haram. Orang yang kalau tidak punya iman, yang ada di mata dia nggak tahu ini benar atau salah. Yang penting dia bisa hidup, dia bisa kaya dan seterusnya. Nggak fikir. Tapi orang beriman tahu cahaya yang satu ini membuat dia semakin jelas petunjuknya. Makanya ketika kita lihat Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fa nasibul 'abdi min shirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadzal nur. Berarti berbanding lurus antara cahaya yang Allah kasih semakin juga lapang dada kita. Iza dakhala, kalau misalnya cahaya tersebut masuk ke dalam hati kita, infasaha wan syaraha. Iza dakhala nurul, iza dakara nur hadzal qalb infasaha wan syaraha. Kalau cahaya ini masuk ke dalam hati, hati akan lapang dan terbuka. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, fal qalbul ladzi dakhalahu nurul iman wan syaraha bihi wan fasah yaskunu lil haqq wa yatma'innu bihi wa yaqbaluhu wa yanfiru 'anil batil wa yukrihu wa la yaqbaluhu. Allah, itu harus catat ini. Ketika cahaya iman masuk, apa efeknya? Satu. Ketika cahaya iman itu masuk ke dalam hati kita, efeknya satu. Yang pertama adalah insyaraha bihi wan fasah, hati menjadi lapang. Itu yang pertama, yang dari tadi kita sebutkan. Yang kedua, yaskunu lil haqq, dia akan nyaman menjalankan kebenaran. Dia akan nyaman menjalankan kebenaran. Orang kalau nggak betah menjalankan ibadah, mungkin belum Allah lapangkan hatinya. Yaskunu lil haqq, dia akan tenang menjalankan kebenaran. Wa yatma'innu bihi, dan dia akan istiqamah di dalam menjalankannya. Itmi'nan itu artinya tentram. Dan bisa kita sebutkan orang ketika sudah nyaman, sudah tenang, dia akan istiqamah menjalankannya. Wa yaqbalu, dia akan menerima seluruh syariat Allah. Yang keempat, wa yanfiru 'anil batil, dan dia akan lari dari kebatilan. Yang kelima, wa yukrihuhu wa la yaqbalu, dia akan sangat benci dan tidak menerima keburukan. Jadi ada 5 efek yang disebutkan Ibnu Rajab dari masuknya cahaya iman ke dalam hati kita. Yang pertama apa? Apa? Lapangnya dada. Yang kedua, ketenangan, nyaman dalam menjalankan kebenaran. Yang ketiga, istiqamah, kunci istiqamah. Tatkala kita pengen istiqamah, yakinlah orang-orang yang Allah istiqamahkan adalah orang yang Allah lapangkan hatinya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya adalah orang yang mendapatkan cahaya. Yang keempat, dia akan lari dari keburukan. Lari itu definisinya, dia berarti tidak ingin ada tempat itu, dia kabur cari tempat yang lain. Dan yang terakhir, sebab dia lari karena apa? Dia membenci, tidak menerima keburukan itu. Lihat betapa indahnya ketika kita ada di posisi seperti ini. Auto lari dari keburukan dan auto mengerjakan ketaatan, otomatis bergerak begitu mudah, sebab Allah yang memberikan cahaya itu kepada kita. Jangan pernah berpikir ketika kita lagi rajin-rajinnya itu karena kita memang sebagai orang yang saleh. Yakinlah bahwa di hari tersebut, di posisi tersebut, di keadaan tersebut, iman kita sedang full. Allah sedang memberikan cahaya yang terang di dalam hati kita sehingga kita jelas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yanbaghi 'alal 'abdi an yatma'a fi hadzal nur tam'an 'azima wa yarju min rabbih an yaj'alahu minal ladzina akramahumullahu binuril iman minnatan minhu wa fadla. Kata Syekh Abdul Razak, hendaklah kita menjadikan cahaya iman itu sebagai sesuatu yang kita harapkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya tersebut. Kita minta, ya Allah jangan padamkan cahaya iman di dalam hati kita. Ya Allah jangan hilangkan cahaya tersebut di dalam hati kita. Buat terus menyala. Minimal kalau redup jangan matikan. Kalau memang harus redup jangan kau matikan.
Buat kami itu ketika redup kita cas lagi, kita buat lagi terang berderang sehingga kita semakin jelas menjalankan kehidupan. Karena orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala buat hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, sebagaimana Allah memuji para sahabat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat ridwanullahi alaihim di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian wahai para sahabat adalah orang-orang yang telah Allah buat cinta kepada keimanan. Habbaba ilaikumul iman. Allah buat kalian itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu, dan Allah telah menghias keimanan itu di hati kalian. Apa yang terjadi? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Sehingga dengan cahaya iman yang sudah indah di hati kalian, kalian membenci kefasikan, kemaksiatan dan kekufuran. Allahu akbar. 3 kesesatan umat: kefasikan, kemaksiatan, kekufuran. Dan untuk menghindari 3-tiganya, cuma cahaya iman yang bisa menghapuskan itu semua. Sehingga para ulama tafsir sering menerjemahkan az-zulumat dengan ketiga ini. Apa makna zulumat? Al-fusuq wal isyan, al-kufr wal fusuq wal isyan. Apa yang disebut kegelapan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala? Kefasikan, kemaksiatan, kekufuran. Itu semua kegelapan. Itu semua zulumat ilan nur ke dalam cahaya iman. Jadi dengan cahaya iman semua kegelapan itu otomatis ditinggalkan. Berarti rumusnya apa jamaah? Cahaya iman akan membuat kita jauh dari kemaksiatan. Tidak bisa disatukan. Nyambung sekarang kenapa Imam Syafi'i dinasihati oleh gurunya, fa inna nurallahi la yuhda li 'asi. Sesungguhnya cahaya Allah itu tidak mungkin bertahan di hati para pemaksiat. Enggak bisa. Dia enggak akan masuk di situ. Karena itu bukan tempatnya. Jadi kalau ada cahaya Allah di dalam hati, nggak mungkin ada maksiat. Kalau ada maksiat di hati, nggak mungkin ada cahaya Allah. Itu berkontradiktif. Sebab ayat ini menjelaskan para sahabat itu menjauhi kemaksiatan, kefasikan dan kekufuran. Sebab mereka itu habbana ilaikumul iman. Allah membuat mereka cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah hias iman itu di dalam hati-hati kalian. Begitu para sahabat. Sehingga nggak usah disuruh buat tinggalin maksiat, otomatis. Itu sebab Allah sudah kasih hidayah kepada dia. Itulah kenapa Nabi SAW meminta kita berpegang teguh kepada prinsip mereka. Nabi kita SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para sahabat setelahku. Perintah dari Nabi SAW. Berarti beribadah sesuai sunnah belum selesai sampai kita mengikuti pemahamannya para sahabat ridwanullahi alaihim. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan kita ngikutin ya Rasul, tidak mengikuti para sahabat? Nggak mungkin. Rasul sendiri memerintahkan kita juga mengikuti bagaimana sahabat, bagaimana keimanan para sahabat, bagaimana kualitas ibadahnya para sahabat. Itu perintah dari Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Itu menandakan pegang teguh sunnah itu. Karena itu satu-satunya tali yang bisa menjaga kita dari sekian banyaknya kehancuran yang mungkin akan ada di dalam kehidupan kalian. Kadang-kadang orang berpikir bahwa yang penting kita ngikutin sunnah aja. Bagaimana dia dikatakan ahlu sunnah wal jamaah kalau dia tidak memegang as-sunnah dan tidak sesuai dengan prinsipnya al-jamaah wa huwa sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya Allah mengatakan fadlan minallah, itu semua adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, wa ni'mah, dan itu adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Wallahu alimun hakim, dialah Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tafsir wallahu alimun hakim itu kembali kepada ayat sebelumnya. Kenapa Allah memilih para sahabat? Huwa alim. Allah lebih tahu hamba-hamba mana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima karunia tersebut. Hakim, Allah bijaksana karena Allah membuat mereka sebagai figur agar menjadi contoh buat kita semua. Itu pelajaran buat kita. Fayas'alu rabbahu an yujaddidal iman fi qalbi. Hendaknya kita itu meminta agar Allah itu mengupgrade iman di dalam hati kita. Nabi SAW pernah mengatakan jaddidu islamakum. Dalam riwayat lain jaddidu imanakum. Perbaharui keimanan kalian. Perbaharui keislaman kalian. Mungkin jangan-jangan kita ini sudah
keislaman kita, keimanan kita sudah usang, sudah penuh dengan debu, sudah penuh dengan kotoran yang menutupinya, kita lupa lagi menjalankannya. Bersihkan kembali dan upgrade supaya kita bisa menjadi lebih baik. Liyazdada nasibuhu min hadzal nur wad dhiya. Semakin kita upgrade keimanan kita, maka cahaya tersebut kembali terbuka. Faqad rawal Hakim an Abdullah bin Amr ibn al-As. Sungguh telah diriwayatkan oleh Al-Hakim ibn Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbul khalq kama yakhlaqu ath-thawbul khaliq fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iman kalian bisa usang, bisa kucel, bisa kotor di dalam hati kalian. Kama yakhlaqus thawbul khaliq, sebagaimana usang dan kusamnya baju pakaian. Pakaian kita bisa kusut, bisa kotor, kita harus cuci, kita bersihkan, kita setrika ulang biar rapi, enak dilihat. Begitulah kira-kira iman. Nabi SAW memperumpamakan iman dengan pakaian kita yang bisa kusut dan bisa kotor, perbaharui, bersihkan. Maka kata Nabi, fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkannya dan Allah Subhanahu wa taala merapihkannya kembali. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah untuk mengupgrade kualitas iman. HP aja naik terus itu. iPhone dari hari ke hari iOS-nya nambah gitu. Android nambah terus. Handphone makin pinter kita makin bahlul kan gitu ya jemaah. Handphone makin pinter kita makin kelewatan. Malah kita makin melemah. Kadang-kadang kita tidak mengupgrade kualitas diri kita, dan itu perintah dari Nabi SAW, berbenah agar kita kembali pada keadaan yang semula. Kita membersihkan hati kita, membersihkan iman kita agar kembali kepada kualitas yang semula. Qala Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi rahimahullah, fabad'ul imani min qibalillahi fadlun minhu wa rahmah wa mannun yahunnu bihi ala man yasha'u min ibadihi fayaqdhifu fi qalbihi nuran yunawwiru bihi qalbah. Kata beliau, sesungguhnya iman itu pada mulanya adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Lalu iman diperumpamakan seperti cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, yunawwiru bihi qalbah, yang dengannya ia memberikan cahaya di dalam hati seorang hamba. Wa yashrahu bihi sadrah, lalu setelah meneranginya Allah akan lapangkan hati hamba tersebut dengan iman. Wa yazidu fi qalbihi al-iman wa yuhabbibuhu ilaih, setelah Allah lapangkan, Allah akan tambahkan keimanannya, lalu Allah Subhanahu wa taala akan membuat ia cinta dengan keimanan tersebut. Lihat stepnya. Pertama, ini hadiah dari Allah. Yang kedua, jadikan cahaya masuk ke dalam hati, lalu dilapangkan hatinya, lalu bertambah imannya, lalu dibuat cinta pada keimanannya. Di level mana kita? Ada di level mana kita? Apakah kita masih ada di level masih menunggu cahaya Allah Subhanahu wa taala? Telat. Kita Islam dari lahir kemana saja. Ketika kita memang ada di level tersebut, upgrade kualitas kita. Lalu kata beliau, fa idza nawwara qalbahu wa zayyana fihi al-iman wa habbabahu ilaihi amana qalbuhu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Ketika seorang hamba sudah Allah buat dia mencintai keimanannya, maka Allah akan buat iman itu indah di dalam hatinya, dan dia akan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah semuanya, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Kenapa kita masih ada di titik kadang tidak menerima takdir Allah? Mungkin karena belum sampai iman itu indah di dalam hati kita. Orang yang sudah Allah buat hatinya penuh dengan keimanan dan dibuat cinta terhadap keimanan tersebut, dia akan menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, antum lihat, kenapa rukun iman? Pertama beriman kepada Allah, terakhir beriman kepada takdir. Kenapa enggak terakhir itu beriman kepada hari akhir? Ini hikmah yang harus kita bedah. Kenapa kok beriman yang keenam ini, rukun iman yang keenam bukan beriman kepada hari akhir? Padahal kan hari akhir itu penutupan gitu. Kenapa enggak ditaruh di akhir? Kenapa takdir ditaruh di akhir? Sebab banyak manusia yang gagal paham terhadap iman kepada takdir, padahal mereka beriman kepada hari kiamat. Berarti lebih sulit beriman kepada takdir daripada beriman kepada hari kiamat. Banyak di antara kita enggak gagal paham soal beriman kepada hari akhir, tahu nanti ada kiamat, nanti ada yaumul hisab, yaumul mizan dan seterusnya.
tapi gagal paham bahwasanya takdir itu di tangan Allah, Allah yang tetapkan langsung, itu hak Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Kita gagal paham soal itu. Itu puncak keimanan. Sehingga urutan ini Nabi SAW sebutkan bukan tanpa hikmah. Urutannya adalah dimulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Oke, beriman kepada Allah itu mudah. Mungkin banyak orang-orang musyrik Quraisy dahulu itu beriman kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah secara rububiyah, namun tidak dengan uluhiyahnya. Artinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka juga beriman kepada para malaikat, namun tidak beriman kepada kitab-kitab, tidak beriman kepada Rasul, sampai akhirnya tidak beriman kepada hari kiamat, apalagi soal takdir. Sehingga step urutan ini membuat kita lihat bahwasanya ternyata keimanan itu bertingkat. Mulai dari level yang mungkin paling mudah kita mengimaninya, mudah bagi orang menerima dan meyakininya, sampai perkara yang paling sulit Allah Subhanahu wa taala mengimaninya. Itu hikmah. Itu urutan di dalam kita memahami rukun iman. Makanya kalau belajar itu rukun iman 6, terus kita nggak tanya berikutnya apa maknanya satu persatu. Belajar deh dari rukun iman, rukun Islam, selesai. Kita mulai dari pertama, kita upgrade lagi. Kenapa tadi saya bilang mungkin iman dan Islam kita usang? Karena kita ini udah lama memeluk agama Islam ini, merasa sudah lama beriman kepada Allah, terbaharui. Boleh jadi ada yang salah di dalam keislaman kita. Makanya kata beliau, pasti kita akan beriman kepada takdir. Wa amana bil ba'tsi wal hisabi wal jannati wan nari hatta ka'annahu yanzura ila dzalik. Dia beriman kepada perkara-perkara yang gaib seperti surga, neraka dan seterusnya, sampai seolah-olah dia bisa menyaksikannya di hadapan dia. Wa dzalika minan nuril ladzi qadhafahu Allah fi qalbi fa idza amana qalbuhu nataqa lisanuhu musaddiqan lima amana bihi alqalb. Ketika iman sudah di level ini, iman akan membuat lisan berbicara sesuai dengan kualitas iman. Berarti lisan itu cuma ngikut perintah hati. Kalau hatinya beriman dan dipenuhi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang keluar juga benar sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Berarti apa? Output seseorang bergantung pada inputnya. Makanya para ulama menyebutkan ma yakhruju minal qalb yadkhul ilal qalb. Apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Bukan dari lisan kan keluarnya, tapi apa yang keluar dari hati. Karena lisan itu cuma tempat outputnya hati aja. Lisan seseorang menggambarkan kualitas hatinya. Maka ketika hatinya Allah berikan cahaya iman ini, Allah sudah buat ada di level ini, yang keluar baik-baik saja. Makanya kenapa Nabi SAW selalu menyebutkan antara adab lisan dengan adab iman di satu posisi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kenapa hadis ini dimulai dengan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Apa urusannya? Karena sebenarnya lisan ini bergantung pada keimanan kita. Iman di dalam hati mempengaruhi lisan kita. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan sempurna keimanannya, itu pasti akan mengucapkan yang baik atau diam. Itu korelasi antara hadis ini. Kita tahu bahwasanya kenapa Nabi menyangkut pautkan antara ini dengan ini, sebab semua yang kita lakukan bergantung pada iman ini. Lalu berikutnya beliau mengatakan fa idza amana qalbuhu nataqa lisanuhu musaddiqan lima amana bil qalb wa aqarra bidzalika wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna hadhihi al-asya' allati amana biha al-qalb fa hiya haqq. Lalu kalau udah ada di posisi seperti ini, dia akan mentauhidkan Allah di dalam segala perbuatannya. Jamaah anak kasih contoh, banyak contoh mungkin karena waktu kita singkat, tentang bagaimana Nabi SAW mengaitkan antara beriman kepada Allah dengan ucapan dengan perbuatan. Tadi contoh ucapan sudah anak kasih contoh, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Ini soal lisan, berarti lisan berpengaruh dari iman. Sekarang soal perbuatan, contoh Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Orang yang memuliakan tetangganya, awal mulanya karena keimanannya sudah sempurna. Orang yang tidak memuliakan tetangganya, itu karena keimanannya tidak sempurna. Kenapa muamalah kita rusak? Mungkin ibadah kita belum benar. Kenapa kita tidak ihsan kepada makhluk? Mungkin kita belum pada taatul khaliq, belum ada di level kita mentaati al-khaliq. Maka kenapa hadis ini dimulai dengan iman lalu ditutup dengan perbuatan ihsan? Sebab ihsan seseorang bergantung pada kualitas imannya. Orang yang baik imannya akan baik kualitas ihsan kepada makhluknya. Maaf, kadang-kadang kita yang sudah ngaji, kita yang sudah belajar, kita yang sudah duduk di kajian, justru dibenci oleh masyarakat hanya gara-gara akhlak kita yang kurang baik kepada mereka.
Ana sering katakan gini jemaah, terkadang kita ini masya Allah celananya cingkrang, tapi lisannya isbal. Subhanallah. Celananya enggak isbal, tapi lisannya isbal. Subhanallah. Melampaui batas. Tajam lisannya. Subhanallah. Ya, dia menjalankan sunnah Nabi yang satu, namun dia meninggalkan sunnah Nabi yang lainnya. Harusnya ketika dia menjalankan sunnah yang ini, mengaplikasikan sunnah yang satu. Kan tidak melukai orang lain bagian dari sunnah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi SAW. Orang muslim itu adalah muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Mana ini enggak diamalin? Ada kita tidak isbal di sini, isbal di sini. Waliyadzubillah. Banyak di antara kita yang kadang-kadang sudah menutup aurat, masya Allah, tapi lisannya masih merusak hati orang lain. Ini berbahaya. Sebab mungkin keimanan belum sempurna. Dia baru ada di level jasadnya, fisiknya, rupanya, belum sampai pada kualitas hatinya. Sehingga yang keluar tidak sesuai. Anda cuma pengen sampaikan jemaah, untuk apa antum mengklaim diri antum sebagai orang-orang yang duduk di kajian sunnah, kalau keluar tidak mengamalkan sebagai orang-orang yang berakhlak sunnah? Apa makna klaim itu? Bagaimana mungkin kita bisa katakan kita ini orang yang ngaji sunnah, duduk di ini belajar sama ustaz sunnah, tapi di luar tidak mengucapkan dengan ucapan yang diajarkan oleh as-sunnah, tidak berakhlak dengan akhlaknya as-sunnah? Bagaimana itu bisa terjadi? Miris Anda melihat seperti itu. Kita ngaji sunnah bertahun-tahun katanya, duduk di kajian sunnah bertahun-tahun, mengabdi kepada para asatidz sunnah bertahun-tahun. Mana efeknya? Apakah sunnah itu menyebar luas di tengah masyarakat atau tidak? Justru sering diklaim begini dan begitu. Itu mungkin karena kita belum sempurna di dalam menjalankan as-sunnah. Ini nasihat buat kita semua, hibati barakallahu fikum. Agar kita tidak memudah-mudah mengatakan saya ini udah begini dan begitu padahal pengaplikasian nol. Agar kita lebih mengedepankan bagaimana dampak dari kualitas iman kita di dalam hati pada muamalah kita. Baiknya iman kepada Allah, baiknya iman di dalam hati kita, itu akan berdampak kualitas seluruh raga kita ini kepada orang lain. Lalu beliau mengatakan, fa iza amana al-qalbu wa shahida al-lisanu amilatil jawarih. Kalau lisan sudah mengikuti kualitas iman, maka seluruh anggota tubuh juga mengikutinya. Fa ata'at amrallah, dia pasti akan mentaati perintah Allah. Wa amilat bi amalil iman, dia akan beriman sesuai dengan perintah iman yang benar. Wa addat haqqallahi 'alaiha fi faraidih, dia akan menunaikan hak-hak Allah dalam kewajiban-kewajibannya. Wa intahat an maharimillah, dia akan berhenti dari apa yang Allah haramkan. Imanan wa tasdiqan bima fil qalbi wa nataqa bihil lisan fa idza fa'ala dzalika kana mu'minan. Allah. Panjang ini perkataan beliau. Step iman sampai dia dikatakan seorang mukmin itu dimulai dari tadi fadl minallah, sampai dia praktekkan seluruh anggota tubuhnya untuk membenarkan isi keimanan yang ada di hatinya, baru dia dikatakan mukmin. Tidak semudah itu mengatakan ana mukmin. Tidak semudah itu mengatakan amantu billah. Yang sulit, lebih sulit dari amantu billah, kata Nabi SAW, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Yang susah itu nomor 2. Oke, dia bilang saya beriman kepada Allah, yang susah nomor 2, mengaplikasikan nilai iman di jalan istiqamah. Itu yang berat. Sekarang yang harus kita benahi, hibati barakallahu fikum, sebagaimana sabda dari Nabi SAW, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Kata Nabi SAW, tidak akan istiqamah keimanan seseorang sampai istiqamah hatinya, dan tidak akan istiqamah hati seseorang sampai istiqamah lisannya. Semua itu saling berkaitan. Semua itu tidak bisa dipisahkan. Semua harus saling diikat satu sama lain. Jangan sampai kita beriman dengan hati namun tidak beriman dengan lisan. Jangan sampai kita beriman dengan lisan namun tidak beriman dengan badan. Tidak dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau diperluas pembahasannya, baiknya keimanan seseorang itu akan mempengaruhi kualitas hidup dia di dunia ini dalam segala lini dan aspek. Antum kerjaan antum akan optimal kalau imannya maksimal. Antum akan menjadi orang yang profesional kalau menjadi mukmin yang optimal. Kalau menjadi mukmin optimal, kita akan profesional di dalam segala aspek. Sekarang misalnya kita lihat ada orang tidak disiplin, pasti yang kita lihat, ya sudahlah, mungkin orangnya begini begitu. Padahal ternyata kenyataan orang tidak disiplin. Ternyata dia beriman kepada Allah. Padahal kalau dia beriman, dia harusnya disiplin. Ini banyak orang salah paham.
Minimal yang membuat kita disiplin adalah keimanan kita. Kadang-kadang yang lebih disiplin orang kafir, jamaah. Antum punya janji sama orang non-muslim, lebih tepat waktu dibandingkan janjian sama orang muslim. Janjian kita kadang-kadang waktunya gak jelas. Janjian jam berapa? Ba'da zuhur. Wallahi jam 2:30 juga ba'da zuhur, jamaah. Jam berapa antum mau ketemu? Ini menandakan bahwa kita itu belum profesional. Karena kita gak menggunakan asas iman yang optimal itu. Sulit bagi kita mengerjakan itu. Bahkan kajian, subhanallah, Ustaz isi kajian di sini jam 1, Ustaz datang jam 2:30. Ini juga Ustaznya tidak mencerminkan dia beriman atas ketidakdisiplinannya dia itu. Bagaimana kita mau mendengarkan ceramahnya, datangnya aja ngaret. Ustaz kena macet begini. Semua orang kena macet, jamaahnya juga kena macet. Gak ada alasan buat itu. Ini yang menyebabkan itu karena mungkin dia tidak mengunggulkan nilai-nilai keimanan sehingga berdampaklah pada kualitasnya. Banyak contoh lain, jemaah, kalau kita bahas dalam segala lini hidup ini, semua itu bermula. Kenapa hati kita tidak lapang? Karena ada iman yang mungkin lupa kita upgrade. Kenapa? Sebab yang kedua ini berbicara soal an-nurul ladzi yaqzifuhu Allah fi qalbi 'abdin, karena itu sangat berpengaruh setelah tauhid. Setelah tauhid kita ada cahaya iman yang harus kita pertahankan, baru pada sebab-sebab lain yang disebutkan oleh penulis. Marilah kita bebenah bareng-bareng. Sama-sama memperbaiki kualitas diri kita. Gak ada yang dibedakan antara si guru dengan si murid di dalam hal ini. Semua sama, hamba harus berjuang soal ini. Semua hamba harus berjuang di titik ini, memperbaiki kualitas iman, menerapkannya di dalam seluruh perbuatan, menerapkannya di dalam seluruh aspek kehidupannya. Kalau semua orang kembali kepada nilai ini, maka insya Allah hidup kita berada pada kelapangan, kemudahan, dan kebahagiaan. Kebahagiaan dimulai dari kemudahan, kemudahan dimulai dari kelapangan. Ketika Allah lapangkan segala sesuatu, itu akan memudahkan semua urusan. Dan ketika semua urusan dimudahkan, maka akan membuat kita menjadi bahagia. Ini wasiat, nasihat dari ana pribadi untuk ana dan untuk antum sekalian kalau antum mau mendengarkan. Setidaknya kita kalau ngaji itu jangan cuma duduk, pasang kuping, nyatet, bawa pulang. Kalau antum catat, baca catatannya, diamalkan. Kalau antum tidak catat, ingat apa yang dipelajari, diamalkan. Kalaupun antum di sini hanya ingin mencari validasi, saya itu duduk di pengajian begini-begini, gak ada efeknya. Gak usah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu belajar. Ahibati barakallahu fikum. Mau sampai kapan kita begitu? Kadang-kadang kita ngajinya terbatas, tapi di luar bikin onarnya, subhanallah. Yang bikin kita banyak memecah belah umat itu sebenarnya dimulai dari ini, ahibati. Antum tahu, ana dari tadi bilang ahibati itu artinya orang-orang yang ana cintai. Itu makna ahibati. Ana ngomong itu karena ana uhibbukum fillah, ana mencintai antum karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Enggak usah lihat bendera apa. Kita ini bersaudara karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cahaya iman ini bisa istiqamah di hati kita dan kita bisa menjaga betul agar tidak padam. Dan semoga kalau redup Allah kembali tinggikan cahayanya dan Allah kembalikan terang benderang cahaya di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah ucap dan sikap, semoga Allah ampuni dan antum bisa maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.